Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita tentang sumpah atau janji. Sumpah ini bisa dikatakan sumpah apabila kita bersumpah atas nama Allah diikutin huruf qasam, wallahi, tallahi, billahi, hanya 3 huruf qasam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita setiap saat, setiap detik, tidak pernah berkurang, dan nikmat terus mengalir kepada kita semua. Dan semoga kehadiran kita di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan materi tafsir Jalalain. Kita lanjut surat Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. La yu'akhidukum ora ngukum niksa ing sira kabeh sapa Allahu Allah bil-laghwi kelawan logo. Logo ini mainan, bermain, bercanda. Fi aiman alka ini kang tetap fi aimanikum ing dalam piro-piro sumpah kalian, sumpah sira kabeh. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi, Allah tidak akan menghukum kalian ketika sumpah kalian itu hanya sebagai apa? Cuman bercanda. Cuman bercanda. Wa utawi ya aiman iku ma perkara yasbiku kang wis terlanjur ilai maring ma apa alisan ulisan. Yang dimaksud sumpah lawi, sumpah yang hanya sekedar apa? Sekedar bercandaan, itu kalimat yang sudah terlanjur. Min ghairi qasdil halfi, sangking tanpa nejo sumpah. Kaqaulil insani, kaya ngucape wong la tidak, wallahi alias apa? Dia mengatakan bukan atau tidak, wallahi aku enggak. Wabala wallahi, dan ia mengatakan iya saya bersumpah. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita tentang sumpah atau janji. Kalau janji enggak dibarengi dengan sumpah. Kalau sumpah ini kalimat yang sering terjadi, dan ini masalah yang serius yang berkaitan dengan sumpah, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan hukum Allah, berkaitan dengan hukum Allah. Mungkin kita sering bersumpah apa ya, bahkan pernah bersumpah. Namun sumpah ini bisa dikatakan sumpah apabila kita bersumpah atas nama Allah diikutin huruf qasam, wallahi, tallahi, billahi. Hanya 3 huruf qasam itu. Huruf qasam ada 3. Wa huruful qasami salah satun. Huruf qasam itu ada 3. Wawun, wa ta'un, wa ba'un. Kalau kita bersumpah tidak disertai dengan kalimat itu, huruf itu, berarti qasamnya, sumpahnya tidak jadi. Kalau qasamnya, sumpahnya jadi, berarti harus dijaga. Harus dijaga. Walakin yu'akhidukum, tetapi niksa ing sapa Allah ing sira kabeh bima kelawan sumpah aqattum ay qasatum nejo sira kabeh. Tadi di ayat pertama Allah tidak akan menghukum kalian dalam hal bersumpah kalau hanya sekedar bercandaan. Dan sumpah itu bercandaan karena sudah terlanjur, karena kalimatnya sudah terbiasa, alias apa? Tidak ada maksud dalam hati untuk bersumpah, itu nggak jadi masalah, tapi jangan dibiasakan. Tapi walaki yu'akhidukumullahu bima aqadtum, tetapi Allah akan menghukum kalian jika sumpahmu itu benar-benar dengan niat, maksud dalam hati, tulus dalam hati, benar-benar bersumpah. Lafal aqadtum bitakfifi dibaca takfif. Takfif berarti tanpa tajdid. Aqadtum, kalau ini pakai tajdid. Wa tasdid aqadtum. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah dibaca aqadtum.
al-aimana, al-aimana ing sumpah, alai ngatas aiman bi an halaftum kelawan nyento sumpah sira kabeh angkostin saking kelawan saking nejo. Berarti walhasil apabila sumpah yang kita lakukan ini dalam hati benar, dalam niat, dalam hati benar-benar bersumpah, itu tidak boleh dilanggar kecuali bersumpah dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, meninggalkan kebaikan. Contoh meninggalkan kebaikan apa? Wallahi saya tidak akan berbuat baik kepada orang tua saya. Berbuat baik pada orang tua itu kan anjuran, tapi dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Sumpahnya jadi, tapi harus dilanggar, harus dilanggar, dibatalkan. Cara membatalkan, sumpahnya ditarik, tetap dia nanti kena hukuman karena dia melanggar sumpah. Nah, sumpah yang tidak boleh dilanggar, sumpah yang berkaitan dengan apa? Dengan kita akan berbuat baik, akan berbuat apa yang tidak ada larangan dengan agama. Itu yang harus dilaksanakan, karena sumpah itu identik dengan janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji kalian, innal ahda kana mas'ula, sungguhnya janji nanti akan ditanya, akan dimintain pertanggungjawaban. Begitu juga sumpah, kalau kita sudah bersumpah, harus ini merupakan amanat, harus dijaga, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, nanti azab Allah. Azab Allah sangat besar. Walakum adabun adim dalam ayat yang lain. Bagi mereka yang tidak menepati sumpahnya, tidak mau menjaga sumpahnya, kelak akan mendapatkan adabun adimun, azab yang besar, azab yang besar. Namun kalau orang tersebut terpaksa melanggar sumpahnya, fakaffaratuhu, mongko utai piro-piro kafaroh yamin, sumpah tebusan, ail yaminu tegese sumpah, idza hanastum nalikane melanggar sira kabeh fihi ing dalem yamin, it'amu asyarati masakina, aweh mangan 10 miskin, likulli miskinin mudun, setiap satu orang miskin mudun 1 mud. Nah, ini kafarohnya orang yang melanggar sumpah itu. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, likulli miskinan mudun, 1 mud. 1 mud berapa ukurannya, Pak? Masih ingat? 1 mud itu ada yang mengatakan seukuran apa? Seukuran zakat fitrah 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 1 mudun itu 6 on, karena zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud kali 6 on berapa? 6 kali 4 berapa? 24, 2,5 kilo. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikut Imam Syafi'i, jumhur ulama, 1 mud adalah 6 on. Berarti kita ngasih makan 10 orang miskin, 1 orang 1 mud. Kalau umpamanya itu minimal. Tapi 10 orang miskin itu tidak boleh sekaligus dikasih apa? Brek seketika 1 orang, nggak boleh. Jadi 1 mud kali 10 berapa? 6 on kali 10 ya, kurang lebih berapa? 6 kilo lebih ya. 1 mud kali 10 5 kilo, 6 kilo ya. Dikasih 1 orang nggak boleh, kecuali
satu orang dalam jangka lain waktu. Satu mood dikasih orang ini, besok lagi dikasih orang ini lagi, besok lagi dikasih orang ini boleh. Tapi kalau sekaligus dikasih nggak boleh. Atau disiasati memberi makan orang miskin, nggak dikasih beras uang makan pokok, tapi dikasih matangnya, dikasih nasi bungkus, ya ikan pokoknya satu box untuk siap santap. Satu hari dikasih satu orang ini, satu hari dikasih satu. Atau sekaligus it'amu siti asarati masakinan, 10 mud dibagi satu orangnya berbeda. Makanan itu yang diberikan min ausatima, saking min ausati dari tawasud, itu biasa, makanan yang biasa. Dari saking biasane perkara tut'imuna kang mangan sapa miskin, sapa wong minhu saking ahlikum sapa ahli ira kabeh. Tut'imuna kang padha mangan minhu saking sapa ahlikum ahli sira kabeh. Ai aqsadahu tegese pertengahane wa aglabahu lan umume la a'lahu ora mahale wala adnahu lan ora luwe murah Maksudnya bagaimana? Makanan yang diberikan kepada orang fakir miskin itu makanan yang seperti makanan yang kita makan, yang seperti yang dimakan keluarga kita. Kita makan beras pakai beras yang sekilo berapa? 15.000. Kalau yang kita makan beras yang harganya 15.000, yang kita jadikan kafaro juga harganya seperti itu. Yang kita makan tiap hari makannya apa? Makannya telur atau ayam, ya telur sama ayam, jangan dikasih makan sambal doang sama sayur. Itu berarti apa? Tidak tawasud, tidak biasa yang kita makan untuk keluarga kita. Bukan wa aglabau, bukan la a'lau, bukan harus makanan yang mahal, beras yang mahal. Wala adnau, dan bukan beras yang murah. Jadi walhasil makanan yang kita berikan kepada mereka makanan yang sederhana. Ini menggambarkan apa? Barang yang kita berikan kepada orang lain alias makanan barang yang masih layak dimakan. Kalau barang yang sudah tidak layak dimakan, ya lebih baik dikasih makan hewan piaraan, kasih bebek, kasih ayam, kasih kambing. Jangan dikasih orang lain. Jangan dikasih orang lain. Soalnya di ayatnya apa? Itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan kamu menginfakkan sesuatu yang kalian tidak suka, sudah tidak doyan, sudah tidak layak dimakan untuk keluarganya, dikasih orang lain. Biarpun itu orang lain menerima, tapi itu apa? Tidak mendapatkan kebaikan. Halo, melihat ya? Ya. Sekali lagi bahwa sumpah tersebut kalau dilanggar itu ada apa? Ada hukumannya. Ada hukumannya yaitu di samping mendapatkan, kalau kafaronya tidak dibayar, nanti di akhirat akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
au kiswatun utawa pakaian masakin, memberi makan dan pakaian, bima yusamma kelawan perkara sama kang den arani apa ma kiswatan pakaian kakomisin kaya dene baju, wa imamatin sorban, wa izarin lan sarung, wala yakfi daf'u ma dzukira ila miskinin wahidin wa ali as-safi, wala yakfi lan ora cukup apa daf'u ma nyerake perkara dzukira kang sebut oma ila masakina maring pira-pira miskin wahidin kang siji, wa ali safi'i wa alailan ikut tab ing dalem ma sapa as-safi'u ta Imam Syafi'i. Ini menggambarkan tadi kafarah yang diberikan kepada 10 orang miskin la yakfi taf'uma dzukira ila masakina wahidin, tidak boleh diberikan satu orang, tidak, wala yakfi alias tidak cukup, berarti tidak sah menurut pandangan Imam Syafi'i. Au tahriru raqabatin, kalau memberikan makan orang miskin 10 orang tidak mampu, kalau tadi ada makan 1 mut itu 2,5 kilo, kalau 2,5 kilo kali 10 berapa Pak? Berapa kilo itu? Ayo matematikanya, cek. 25 kilo. Wah, 25 kilo. 25 kilo kalau yang punya duit nggak jadi masalah. Tapi kalau yang nggak punya duit, berat. Nah, 25 kilo udah hampir berapa itu Pak? 350-an itu. Nah, satu sak ya. Kalau itu nggak mampu, al-tahriru ayat raqabatin, memerdekakan budak. Apalagi nih lebih mahal lagi. Lebih mahal memerdekakan budak. Makanya hati-hati jangan sampai melanggar sumpah, jangan mudah mengucapkan sumpah. Al mukminatin, budak tapi yang mukmin, budak yang mukmin. Ada ulama lain boleh sampai kalau umpamanya raqabatin mukminatin enggak adanya budak yang non muslim boleh. Kama fi kafaratil qatli, kama qadri keterangan fi kafaratil qatli ing dalam kafarah tentang pembunuhan, wa dihar. Kita mungkin masih ingat dihar Pak. Apa itu dihar? Dihar itu ungkapan seorang suami menyerupakan istri terhadap ibunya atau saudara perempuan yang haram dinikah. Ini sepertinya kayaknya sepele Pak ya, tapi ini pelanggarannya berat. Ada orang menyamakan fisik istrinya disamakan dengan ibunya atau saudara perempuannya, itu larang berat. Kalau kita mengungkapkan itu, kita keluarkan, kemudian kita berhubungan intim dengan istri, itu seperti kita berzina, karena ini dihar itu larangan. Orang yang mengucapkan dihar itu apa? Ungkapan seorang suami kepada istrinya, dia menyamakan istrinya secara fisik kepada ibunya. Contoh umpamanya, Bu, mukamu kok persis karo ibuku ya. Bu, mukamu kok persis sama adik perempuanku ya. Pokoknya menyamakan fisiknya, mau tangannya, mau hidungnya, kupingnya, itu seperti apa? Seperti hal biasa, tapi itu larangan. Kalau kita sudah mengucapkan itu masuk istilahnya apa? Jadi dihar. Kalau dihar itu berarti apa? Kita dilarang berhubungan. Yang dilarang hanya berhubungan intim.
Kalau di luar intim masih boleh. Yang dilarang berhubungan intim selama belum dibayar kafarohnya. Kafarohnya lebih berat. Kafarohnya dihar seperti kafarohnya orang yang meninggalkan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Sama. Apa kafarohnya? Memberi makan, kalau tadi memberi makan 10 miskin, tapi ini memberi makan 60 orang miskin, sama juga miara orang miskin selama 2 bulan, melihara 1 orang miskin selama 2 bulan. Yang kedua, itqu raqabatin sama. Ya ini yang berat, memberi makan orang miskin selama 2 bulan. Nah, itu dengan catatan dia itu masuk kategori dihar. Kembali lagi bahwa dihar itu ungkapan seorang suami menyamakan istrinya kepada ibunya atau saudara perempuannya atau mahramnya yang haram di nikah. Tapi itu ungkapan harus diucapkan dengan kalimat. Kalau cuma hanya di batin nggak jadi masalah. Perasaan istri saya kayak adik saya ya, nggak apa-apa itu kalau hanya dibaca di batin dalam hati aja. Tapi jangan diucapkan. Kalau diucapkan bahaya, jadi dihar. Maksudnya ya? Pernah nggak begitu Pak? Pak Eko pernah nggak? Kalau dimiripkan dengan artis boleh, karena mereka bukan mahram kita. Wajahnya kayak kakak kayak Kiki Fatmalah umpamanya. Sanggup, masa sih Pak? Kan gitu ibunya. Kalau disamakan dengan orang lain nggak jadi masalah. Yang tidak boleh disamakan dengan ibunya atau mahramnya. Boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Tapi itu ungkapan menyamakan fisiknya Pak ya. Kalau ungkapan menyamakan itu hanya perangainya, akhlaknya, kelakuannya, masakannya. Bu, masakannya kayak masakan almarhumah mantan istri saya yang sudah almarhumah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa umpamanya gitu Pak ya. Kalau menyamakan perangainya, akhlaknya, tingkah lakunya nggak apa-apa. Tapi kalau itu niatnya niat dihar, jadi kalau hanya dia menyamakan perangainya, kalau ungkapan itu disertai dengan niat jadi dihar. Tapi kalau menyamakan fisiknya walaupun tidak dengan niat itu jadi dihar. Kalau sudah seperti itu kira tidak boleh hubungan intim terhadap istrinya sebelum kafarohnya dibayar. Nah, sebelum kafarohnya dibayar. Kafaroh yang ketiga untuk dihar adalah apa? Saumu, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan 1 bulan aja banyak bolongnya. Ya Pak, banyak bolongnya, suruh puasa 2 bulan berturut-turut, berat. Makanya itu kafarah yang sangat berat itu tujuannya apa? Jangan sampai terjadi kalimat itu keluar dari lisan kita sebagai seorang suami. Wadihar hamlan halim mengkulil mutlaki maring kemutlakane hukum alal muqayyati ing atase kaul kang den kuatake. Nah, kaul ini adalah kaul yang dikuatkan baik menurut banyak ulama, terutama ulama fikih yang berkaitan dengan dihar, qotl, kemudian kafaroh yamin seperti itu.
Kalau memberi makan orang miskin 10 miskin tidak mampu, ya, kemudian famal lam yajid, berarti apa? Memberi makan 10 orang miskin tidak mampu, kemudian memerdekakan budak juga tidak mampu dan tidak ada umpamanya. Faman mongko sapane wong lam yajid kang ora nemu sapa man wahidan ing salah suwijine mimasang perkara dukura kang sebut apa ma. Yang kedua tadi dicari nggak ada, nggak mampu. Fasiyamu salasati ayamin mongko poso 3 dino. Maka puasa 3 hari. Ringan apa berat Pak? Puasa 3 hari ringan dibanding tadi apa hukumannya, kafaronya dia sampai 2 bulan berturut-turut, sama seperti halnya orang yang melanggar apa hubungan suami istri di siang bolong di waktu puasa bulan Ramadan. Makanya jangan sampai. Gimana Pak kalau udah kebelet? Nah, harus disiasati. Jadi batalnya jangan karena hubungan suami istri, batal puasanya disiasati dengan minum dulu, makan dulu gitu Pak ya, baru kebeletnya dilanjut gitu Pak ya. Jadi batalnya bukan karena hubungan suami istri, tapi batalnya karena makan dan minum, baru itu. Kalau belum batal, puasanya belum batal langsung itu ya kena pelanggaran berat. Puasa 2 bulan berturut-turut, suruh puasa 1 bulan masih bolong, apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi untuk fasiyamu salasati ayamin, untuk kafaronya yamin pelanggar sumpah ini puasa 3 hari. Kafaronya yamin wa dhahiru, dan zahirnya kaul yang zahirnya kafaroh salah satu ayamin, annahu wa dhahiru utawi zahire kaul annahu sak temene salah satu ayamin iku la yustaratu rak den syaratake apa at-tatabu berturut-turut wa alaihi as-Syafi'i, dan untuk puasa 3 hari ini tidak harus berturut-turut. Hari ini puasa, mungkin minggu besok lagi nggak ada halangan puasa lagi, minggu besoknya puasa lagi, atau berturut-turut 3 hari juga boleh. Kalau umpamanya ada halangan, jadi puasanya boleh diputus. Zalika utai mengkono kang tinutul ayul madkur, zalika kafaratu aimanikum, piro-piro tebusane sumpah sira kabeh, idza halaftum nalikane sumpah, nalikane nerjang sumpah kalian wahanastum melanggar sira kabeh, wahfadzu jaga sira kabeh aimanakum ing sumpah sira kabeh. Itulah tebusannya orang yang melanggar sumpah. Untuk itu pesan Allah, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Jangan sampai kita mudah berbuat sumpah, karena kita kalau sering berbuat sumpah, mengucapkan kalimat sumpah ini itu indikasinya kita mudah berbuat bohong. Karena dalam keterangan yang lain, al-yaminu salah satu anwa'in, sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama itu tadi bilagwi, al-lagwiyu, sumpah tapi yang tidak disengaja sumpah hanya kalimat bercandaan, kalimat sumpahnya hanya tidak serius, yang tidak diikuti dengan niat yang kuat. Yang kedua al-munaqidah. Nah, ini sumpah yang dibarengi dengan niat
dalam hati, benar-benar bersumpah. Ini yang diniati dengan bersumpah ini ya, biasanya ini sumpah yang sering disumpah siapa? Termasuk pejabat. Ketika dilantik dia bersumpah. Saya bersumpah untuk melaksanakan tugas selama menjabat sebagai lurah, selama menjabat sebagai bupati, selama menjabat sebagai menteri dan lain sebagainya. Ketika sudah menjadi, ya sumpahnya lupa. Nah, orang tersebut telah nanti akan dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ini yang payah, al-ghamus, sumpah palsu. Sumpah tujuannya untuk menipu, untuk meyakinkan orang. Sumpah palsu ini bisa siapa saja, untuk pedagang di pasar, untuk meyakinkan konsumennya, benar ini mah barang ini asli, nah, benar barang ini harganya segini, sumpah demi Allah kemarin ini saya beli ini sekian, padahal harganya tidak sekian, sampai berani sumpah. Nah, sumpah seperti itu ancamannya berat nanti orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahfadu aimanakum, masih berapa menit tadi Pak? 5 menit. Nah, pas ini. Wahfadu, jagalah kalian aimanakum, sumpah-sumpah kalian. Ini pesan Allah dalam ayat ini, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kalau kalian sudah memang benar-benar sumpah itu untuk menguatkan, untuk meyakinkan orang lain, dan untuk membuktikan kebenaran, jangan dilanggar. Kapan, sampai kapan batas waktunya? Nggak ada batas waktunya. Selamanya kamu terkena terikat dengan sumpah. Intang kusua lamun nyentom melanggar sira kabeh ing aiman malam takun, selagi ora ana sira kabeh ala fi'li birin ing ngatasi nglakoni barang kaapian, au islahi bainan nas, utawa ndamekake antarané menungso, kama kaya keterangan fi suratil Baqarah ing dalam surat Baqarah. Ini surat Baqarah kalau nggak salah yang menerangkan tentang menjaga tentang sumpah 224 Al-Baqarah ayat 224 225. Jadi sumpah boleh kalian melanggar jangan melanggar sumpah kalian, boleh dilanggar asal sumpahnya itu untuk sumpahnya dalam berbuat kebaikan, yang seperti yang pertama tadi, dia berbuat baik tapi sumpah meninggalkan perbuatan yang baik, itu harus dilanggar. Demi Allah saya tidak akan sholat jamaah, umpamanya gitu ya, sholat jamaah itu wajib dilanggar, tapi harus membayar kafaroh. Demi Allah saya tidak akan menyambung tali silaturahim dengan saudara saya yang ini. Nah, umpamanya dikasih catatan, ini namanya ini, tidak boleh, harus dilanggar. Karena sumpahnya itu harus dilanggar, dia harus membayar kafaroh. Ya. Kalau sama nadar berbeda. Kalau nadar ini tidak dibarengi dengan kalimat sumpah. Kalau nadar ada diterangkan di dalam kitab fikih Babul Aiman wan Nudur, bab yang menerangkan tentang sumpah dan nadar. Dan nadar, kalau nadar ini wajib dilaksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak kena kafaroh gitu. Asal nadarnya tidak nadar yang maksiat. Contoh umpamanya Pak Eko nadar, besok saya kalau menikahkan anak saya
saya akan menanggap artis selama seminggu dangdut 1 minggu full. Nadar Pak ya? Nadar seperti itu tidak wajib dilaksanakan. Tapi kalau nadarnya Pak Eko nadar, nanti bulan ini kalau target saya mencapai 2M umpamanya 2M, nanti saya akan infak di masjid 1M. Nah, wajib itu dilaksanakan. Kalau nadar yang mubah, nadar yang sunnah itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, ya nanti tidak ada kafarahnya, cuma nanti akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aimanikum, Allah tidak menghukum kalian sumpah-sumpah kalian karena sumpahnya hanya sekedar bercanda. Tapi walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tapi Allah menghukum sumpah-sumpah kalian dengan ada maksud dalam hati. Kadzalika utai kalau bukan kantitur ilmi seluma padane perkara bayinukan rake sapa lakum mengisira kabeh ma ing perkara dzikir kang disebut Allah apa ma yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yubayyinun jelasake sapa Allah lakum maring sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah la'allakum supaya sira kabeh iku taskuruna padha syukur kabeh. Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sumpah, menjaga sumpah supaya kalian la'allakum taskurun menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur, la azidannakum, insyaallah Allah akan menambah nikmat kepada kalian, dan nikmat tersebut tidak bisa diduga dari mana datangnya. Insyaallah kalau kalian bersyukur, Allah lebih cinta. Siapa ya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ayat berikutnya nanti tentang apa? Tentang ini narkoba, judi. Ini yang lagi marak Pak ya. Narkoba, judi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajaba min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa alibadina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya, sebelum kita tutup kembali lagi mengingatkan untuk taksin Al-Quran di masjid tetap berjalan, tapi kayaknya kurang pada semangat Pak ya. Karena apa? Untuk taksin Al-Quran ini penting sekali kepada Bapak yang ada waktu, yang kiranya untuk mau memperbaiki bacaan Al-Qurannya di Masjid Al-Ikhlas masih berjalan. Alhamdulillah untuk Bapak yang tetap semangat, semoga diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.